Jika selama ini Anda menggunakan AI untuk menulis buku dan mengetikkan kata-kata misalnya tolong tuliskan buku ini atau tolong tuliskan paragraf ini, maka sebenarnya Anda sudah kehilangan 90% potensi AI yang sesungguhnya. Nah, untuk itu, dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya workflow atau alur kerja penggunaan AI untuk menghasilkan sebuah buku yang menarik ketika kita menulis buku menggunakan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Ada panduan langkah demi langkah yang sudah saya susun yang bisa Anda ikuti ketika Anda menulis buku menggunakan bantuan AI. Nah, workflow ini akan memastikan prosesnya berjalan dengan menarik dan tetap mampu merepresentasikan pemikiran Anda yang orisinal. Ada 8 langkah di sini nanti yang bisa Anda ikuti untuk kemudian menjadi salah satu praktik dan latihan Anda menulis buku berbantuan AI. Nah, apa sajakah langkah-langkah tersebut? Kita mulai dari yang pertama. Langkah yang pertama adalah dengan melakukan klarifikasi ide dan tujuan buku. Nah, di sini Anda sebelum membuka aplikasi AI apapun itu perlu duduk sebentar dan menjawab 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaannya adalah apa yang ingin Anda tulis? Untuk siapa buku yang Anda tulis ini? Dan mengapa buku ini perlu ditulis? Nah, 3 pertanyaan ini teman-teman semua tidak bisa Anda wakilkan kepada AI, tapi harus Anda jawab sendiri. Buku apa yang ingin Anda tulis? Mengapa Anda untuk siapa buku ini? Dan mengapa buku ini harus Anda tulis? Nah, setelah Anda punya jawabannya cukup jelas, barulah kita bisa mulai melibatkan AI di situ. Jadi Anda uji ide tentang buku ini dengan menceritakan konsep bukunya ini. Kemudian mintalah AI untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan juga kelemahannya. Nah, ini bukan mengubah ide di dalam buku Anda, teman-teman semua, tapi untuk memperjelas peta yang akan kita gunakan dan apa yang akan kita jadikan sebagai salah satu panduan dalam proses penulisannya. Nah, untuk itu, contoh prompt yang bisa Anda gunakan di langkah yang pertama ini misalnya begini. Baik itu Anda menulis buku fiksi ataupun non-fiksi. Contohnya misalnya di sini kita bisa lihat, saya ingin menulis buku non-fiksi tentang. Nah, Anda bisa tulis ini, topiknya apa tuh? Tentang persahabatan kah? Tentang motivasi hidup lah, apa? Tentang perkembangan diri dan lain sebagainya. Nah, target pembacanya adalah siapa? Misalnya laki-laki usia 25 sampai 40 tahun misalnya. Atau argumen utama yang ingin saya sampaikan adalah misalnya, nah, sampaikan argumen di sini. Bisakah Anda mengidentifikasi 3 pertanyaan paling penting yang harus dijawab di buku ini? Jadi nanti AI akan melihat apa saja yang harus kita jabarkan di dalam buku tersebut untuk menghasilkan buku yang benar-benar kuat. Artinya buku kita tidak mengambang, ada sesuatu yang benar-benar ia jawab sebagai sebuah persoalan yang ada di dalam target pembaca kita. Jadi itu yang pertama teman-teman semua, klarifikasi idenya dan tujuan penulisan bukunya untuk membuat AI benar-benar bekerja efektif untuk kita. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, teman-teman semua, riset mendalam dengan bantuan AI. Nah, ini yang paling menarik ini. Gunakan AI untuk membuat peta riset. Nah, ada daftar pertanyaan, tema dan subtema yang perlu Anda jelajahi. Kemudian gunakan AI untuk mengidentifikasi perspektif yang mungkin perlu Anda pertimbangkan. Jadi di sini teman-teman kita mengeksplorasi AI untuk kepentingan riset topik yang tadi yang sudah kita sampaikan kepada AI tadi. Nah, tetapi perlu diingat juga dalam proses ini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan membaca buku-buku referensi secara langsung atau mewawancarai orang-orang yang relevan dan mengandalkan pengalaman Anda sendiri. AI memang membantu kita kemana harus mencari berbagai macam sumber, tetapi bukan menggantikan pencahariannya. Jadi misalnya Anda menulis buku tentang tokoh biografi yang terkenal. Nah, di internet banyak tuh, AI bisa menggalinya. Tetapi kalau Anda bisa menemui secara langsung, membaca secara langsung sumber-sumbernya, ini akan jauh lebih berharga daripada Anda menggunakan AI sepenuhnya. Jadi sekali lagi, konteksnya di sini, AI dalam proses menulis buku itu memang bisa digunakan untuk melakukan riset mendalam, tetapi jika Anda memungkinkan bisa membaca sendiri, bertemu sendiri, mengobrol sendiri, itu tidak akan ada yang bisa menandinginya, bahkan AI sekalipun, karena pengalaman secara real secara nyata itu akan jauh lebih besar pengaruhnya terhadap gaya bertutur Anda di dalam buku nantinya. Kemudian langkah yang ketiga, ketika Anda ingin menulis buku menggunakan AI, workflow-nya adalah dengan membuat outline atau dengan AI. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Salah satu hal yang paling penting kemajuan AI dalam proses menulis buku itu, ia mampu memberi kita kemampuan menyusun outline yang sangat cepat dan yang sangat efektif ya. Ini salah satu yang paling transformatif ketika kita menggunakan AI untuk proses menulis buku. Proses yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu itu bisa dipercepat hanya dalam 1 hari.
bahkan kurang dari itu, 1 jam 2 jam mungkin udah selesai kita membuat outline sebuah buku. Nah gini teman-teman semua, cara yang bisa direkomendasikan untuk membuat outline dalam penulisan AI adalah jangan minta AI membuat outline dari nol, tapi sebaliknya buat dulu outline kasar atau kerangka kasar versi kita sendiri, meskipun hanya 3 atau 4 poin saja. Kemudian mintalah AI membantu mengembangkan, memperdalam, dan mengidentifikasi kalau ada celah-celah yang ada. Nah contoh yang bisa Anda lakukan untuk ini adalah misalnya promnya begini, ini adalah outline kasar buku saya. Nah, Anda cantumkan outline dari situ. Kemudian bantu saya mengidentifikasi, satu, bab mana yang paling lemah dan yang perlu dikuatkan. Yang kedua, apakah ada urutan yang lebih logis. Dan tiga, apa yang mungkin terlewat dari topik ini. Nah, itu AI bisa membantu Anda dalam proses itu, yaitu membuat kerangka atau outline buku dengan lebih efektif dan lebih apa ya, cakupannya lebih luas lagi. Kemudian langkah yang keempat, teman-teman semua, adalah dengan menulis draft pertama dengan AI sebagai rekan berpikir. Nah ini menarik ini. Inilah tahap yang paling perlu Anda berhati-hati dalam melakukannya. Menulis draft pertama dengan AI bisa menjadi sangat produktif atau sangat merusak sekaligus. Nah, tergantung bagaimana cara menggunakannya. Nah cara yang benar adalah begini. Gunakan AI untuk memulai ketika kita mandek. Jadi ide kita terhenti, kita mengalami kebuntuan dalam menulis, maka kita gunakan AI di situ. Nah ketika kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan kita tahu apa yang ingin disampaikan di dalam sebuah bab penulisan buku, tapi nggak tahu bagaimana cara memulainya nih. Kita bisa meminta AI misalnya untuk membuat 3 versi paragraf pembuka yang nanti akan kita teruskan dan bisa kita pilih. Nah ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang salah adalah dengan menyalin langsung apa yang AI tulis dan menyebutkannya sebagai tulisan kita sendiri. Nah itu adalah sesuatu yang salah. Selain generik, ini juga bermasalah secara etika. Jadi itu teman-teman semua. Kemudian langkah yang kelima adalah dengan mengembangkan suara dan gaya penulisan. Nah di langkah yang kelima dalam workflow penulisan menggunakan AI ini tadi, teknik yang efektif adalah dengan memberikan contoh tulisan Anda kepada AI, lalu memintanya membantu mempertahankan gaya tersebut. Contoh promnya begini teman-teman semua. Ini adalah contoh tulisan saya, tempel 2-3 paragraf atau bisa lebih banyak daripada itu. Bisakah Anda membantu saya menulis bagian dengan topik yang tadi, kemudian dengan gaya yang serupa, nadanya yang hangat, personal dan juga reflektif. Anda bisa tambahkan itu. Tapi teman-teman semua yang perlu diingat juga, bahkan dengan teknik ini pun kita harus membaca ulang dan menyesuaikan. AI bisa meniru pola, tetapi tidak pernah bisa benar-benar menjadi seperti kita sebagai penulisnya. Jadi bagaimanapun juga kita menggunakan AI teman-teman semua, kita sudah ngasih contoh tulisan kita supaya AI mempelajari polanya, kita tetap harus mengoreksi hasilnya dan mengkurasinya untuk kemudian benar-benar mampu merefleksikan pemikiran dan ide-ide yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima teman-teman semua, yang keenam dalam proses workflow menulis menggunakan AI adalah dengan melakukan editing naskah menggunakan AI. Nah setelah draftnya selesai, AI sangat berguna untuk editing tahap pertama. Jadi di sini minta AI mengidentifikasi kalimat yang terlalu panjang, paragraf yang tidak perlu, repetisi yang tidak disengaja, dan inkonsistensi argumentasi. Tapi jangan pula berhenti di sana teman-teman semua. AI memang bisa memperbaiki struktur kalimat, tapi tidak selalu tahu mana yang terdengar seperti kita sendiri atau seperti suara mesin. Nah maksudnya ini adalah kita ada AI yang kita tuliskan itu sudah kita sukai misalnya, tetapi ketika kita minta AI untuk merevisinya, ternyata diminta direvisi dengan gaya yang berlainan. Nah ini perlu kita waspada juga, jangan langsung mengikuti AI. Kita harus melihat mana kalimat itu yang benar-benar benar-benar merefleksikan diri kita sendiri. Nah kita bisa memilih sana, walaupun mungkin tidak sesempurna bahasa yang digunakan oleh AI. Nah cara yang bisa Anda gunakan di sini teman-teman semua adalah dengan melakukan membaca naskah Anda itu secara keras-keras sehingga bisa didengar oleh telinga kita, sehingga dengan proses ini nantinya kita bisa menangkap mana yang tidak enak didengar telinga, mana yang terasa janggal, mana yang terasa tidak menyenangkan gitu. Nah ini kemudian bisa kita ambil perhatian untuk diperbaiki. Kemudian langkah yang ketujuh untuk alur menulis menggunakan AI dengan proofreading dan pemulesan akhir. Nah untuk proofreading, pembacaan manual masih menjadi standar yang sulit dikalahkan. AI generatif seperti ChatGPT kadang terlalu kreatif dalam proofreading. Dia mungkin mengubah kalimat yang sebenarnya sudah benar hanya karena dia pikir ada versi yang lebih baik. Jadi itu tadi teman-teman semua. Kalau kita menggunakan untuk proses editing dan pemulesan akhir, kita masukkan naskah kita ke sana, ada banyak tulisan-tulisan kita bagian-bagian mungkin sama AI itu disuruh
perlu diperbaiki. Padahal karena ia berpikir itu jauh lebih baik daripada kalimat yang kita sampaikan. Tetapi yang paling penting teman-teman semua, kalimat itu mampu merefleksikan diri kita sebagai penulisnya dan tetap berpihak ke sana walaupun kita menggunakan AI. Jadi walaupun AI memberikan kita koreksi, tetapi kita merasa kalimat sebelumnya jauh lebih merefleksikan diri kita sendiri, bertahanlah pada kalimat itu dan tidak perlu mengikuti AI-nya. Itu dia. Sekarang kita lihat yang ke-8. Yang ke-8 adalah persiapan publikasi. Nah, AI juga bisa membantu Anda pada persiapan publikasi dengan membuat sinopsis, menulis blurb, kemudian bagian belakang buku, keterangan bagian belakang buku itu, kemudian merancang deskripsi untuk marketplace, dan bahkan membantu kita memikirkan strategi dalam pemasaran bukunya. Ini adalah area di mana AI benar-benar bekerja dengan sangat baik, yaitu pekerjaan yang berulang, membutuhkan banyak variasi dan tidak terlalu bergantung pada gaya menulis kita. Nah, ini bagian pemasaran, strateginya dan lain sebagainya kita bisa menggunakan AI. Karena AI di sini bisa dibuat lebih lebih berbagai macam gaya nanti, sehingga untuk keperluan pemasaran ia akan lebih efektif dibanding kita menuliskannya sendiri. Oke, itu teman-teman semua mengenai 8 alur dalam menulis buku menggunakan AI atau workflow penulisan buku menggunakan AI. Nah, jika Anda tertarik menulis buku atau mengalami kendala dalam proses penulisan buku, atau Anda ingin menggunakan jasa ghostwriter, penulis profesional dalam menulis buku Anda bisa menghubungi penulis Gunung. Secara spesial, saya adalah penulis buku biografi, memoir, dan autobiografi, tetapi saya juga ghostwriter profesional untuk menulis buku apa saja, fiksi, non-fiksi, atau buku-buku jenis lain yang Anda inginkan. Ataupun jika Anda ingin menuliskannya sendiri tetapi butuh bimbingan supaya sampai naskah Anda selesai, saya juga bisa melakukan itu. Anda bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di dalam video ini, ataupun melalui berbagai kanal-kanal lain seperti blog, seperti media sosial, dan lain sebagainya. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita tutup bersama. Selamat menulis dan selamat berkarya.